warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya dan tak jemu-jemunya untuk selalu menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kenikmatan Allah, yaitu berupa kenikmatan iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan kenikmatan tersebut kita semua masih bisa bermuajah, bertatap muka, bersilaturahim dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ta'lim, majlis ilmu dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Marilah kenikmatan kali ini kita ikrarkan di lisan dengan bacaan tahmid hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Salawat menyertai salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satu nabi, salah satu rasul yang selalu kita jadikan uswah, contoh, tauladan dan role model, tauladan yang ideal, dan satu-satunya nabi dan rasul yang selalu kita tunggu syafaatnya di dunia hatta akhirat, dari dunia hingga akhirat. Dan semoga kita yang mengikuti kajian ini digolongkan sebagai hamba Allah, umat Rasulullah yang nantinya layak mendapatkan syafaatnya di dunia hatta akhirat. Baik buat diri kita sendiri, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, maupun sahabat-sahabat kita yang dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Pak Miftah ingin menyampaikan materi bab 2 kelas 11 tentang hidup nyaman dengan berperilaku jujur. Jujur itu sesuatu yang kadang-kadang ringan diucapkan tapi berat dilaksanakan. Karena jujur ini akan membawa pada dampak yang positif yang luar biasa kepada kita semuanya. Dan ketika kita berbuat kejujuran, meskipun kadang-kadang pahit, maka hasilnya akan manis. Katakanlah yang hak meskipun itu pahit. Perlu dikatakan, karena begitu kita bohong, maka akan terjadi kebohongan-kebohongan berikutnya. Sekali kita bohong, maka akan terjadi kebohongan-kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang satu ini. Contoh, seandainya kita berbohong berangkat sekolah, bangun kesiangan berangkat sekolah, kemudian sampai sekolahan itu ditutup gerbangnya, sama pas satpam ditanya, Mas mengapa kok terlambat? Padahal sebenarnya dia bangunnya kesiangan karena malamnya nongkrong atau lembur. Kemudian menjawabnya berbohong, ya Pak, tadi karena ban motornya kempes. Kan bohong sekali bohong, ban motornya kempes. Kemudian ditanya lagi sama satpamnya, kempes yang depan atau belakang? Belakang. 2 kali bohong. Terus gebosnya di mana Mas? Oh, di jalan Gabak 3 kali. Terus ditambah di mana? Ya di sekitar Secang 4 kali bohong. Bayarnya berapa? 15.000. Bohong 5 kali. Ketika kita bohong sekali, maka akan terjadi kebohongan-kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang satu ini. Namun ketika kita jujur, katakanlah yang hak meskipun itu pahit. Mengapa kamu terlambat? Iya Pak, punya kesiangan. Mungkin dimarah-marahi, tapi karena itu yang dikatakan, apa yang dikatakan itulah yang disajikan. Untuk itu kita berani mulai jujur. Karena ketika kita jujur, peluang di sini itu karena nggak ada beban. Ya. Mulai dari sekarang, meskipun ada beberapa hal yang diperbolehkan untuk berbohong. 1, seorang istri atau suami berbohong kepada pasangannya karena kekurangannya atau karena kelemahannya. Contohnya, seandainya istrinya itu kok kulitnya hitam. Nah, kemudian kita manggilnya, wahai black sweet, come here. Wahai si manis sini, padahal itu hitam. Kalau kita jujur kan dosa. Wahai, didem kesini. Itu jujur nggak? Jujur, tapi itu berdosa. Karena jujurnya berdosa. Tapi ketika kita berbohong untuk kebaikannya, khusus untuk istri dan suami loh ini ya, itu akan diperbolehkan. Bahkan Rasulullah mengatakan, wahai Humairah, wahai si pipi dan bibir yang kemerah-merahan. Seperti itu.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang diperbolehkan berbohong adalah seorang tentara atau dalam keadaan perang. Itu diperbolehkan berbohong. Seandainya ada tentara dan menangkap tawanan tentara lain, kemudian tentara itu diinterogasi di mana posisi tentara teman-temannya, itu diperbolehkan berbohong. Itu. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan berbohong ketika untuk merukunkan orang yang sedang bertikai. Tapi ini ikhtilaf ulama. Ini jangan dikerjakan ini. Ada seandainya orang yang sedang bertikai A, B, C, si A, si B, si C. Si A bertikai dengan si B. Si C ini ingin mendamaikan, ngomong sama si A, wahai si A, si B ingin bertemu dengan kamu. Padahal ini tidak ngomong. Kemudian ngomong lagi sama si B, si C ini, wahai si B, si A mau ketemu, minta maaf. Ini diperbolehkan, tapi jangan, ini masih ikhtilaf ulama. Kemudian yang berikutnya, berbohong ketika ada seorang yang baik dikejar oleh seorang penjahat, kemudian ini dibunuh, kemudian orang tersebut bersembunyi di tempat kita. Kita boleh berbohong bahwa orang itu di tempat kita. Ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Ketika itu ada seorang sahabat yang sedang berdiri di depan rumah. Kemudian ada orang yang lari, kemudian minta tolong, wahai Fulan, saya minta tolong, saya ingin dibunuh sama seorang itu. Orang itu baik, tahu itu orang baik yang mengejar orang jahat. Sambil berdiri tadi itu, yaudah masuk ke rumah, kemudian masuk ke kamar, ngumpet di bawah tempat tidur. Setelah itu dia duduk lagi. Nggak begitu lama, datang penjahat sama Mbak Pedang. Wahai Fulan, karena di situ melewati orang tersebut tadi. Bertanya, wahai Fulan, tadi ada si Fulan lewat sini. Bengong dia, siapa ya? Kemudian dia berdiri. Selama saya berdiri, saya tidak melihat orang tersebut. Selama dia berdiri, dia tidak melihat tersebut. Ya udah, betul nggak? Dari selama berdiri dia lihat. Kemudian pergi lagi. Nah, ini diperbolehkan. Dia apa? Selama dia berdiri, dia lihatnya ketika dia duduk ini. Tapi yang jelas selain itu jangan dikerjakan, karena ketika kita itu sering berbohong, maka akan sengsara pada hidup kita sendiri. Dan macam-macam kejujuran, pertama jujur dalam niat dan kehendak, yakni motivasi bagi setiap gerak dan langkah seorang dalam rangka mentaati perintah Allah dan ingin mencapai tujuannya. Jujur sungguhnya berbeda dengan pura-pura. Orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Artinya jujur dengan pura-pura jujur beda. Artinya jujur biqalbi dalam hati. Kemudian yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu memberikan sesuatu dengan realitas atau memberitakan sesuatu dengan realitas keadaan yang terjadi, kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syar'i, seperti dalam kondisi perang. Tadi sudah saya sampaikan, kondisi perang, mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Misalnya, tadi itu sudah saya sampaikan, saya kasih contoh. Kemudian jujur dalam perbuatan, yakni seimbang antara lahiriah dan batinnya, antara biqalbi, bilisan, bilhal, itu sama. Di hati kita jujur, di ucapan kita jujur, di perbuatan kita jujur. Ini luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW itu dikenal dengan orang yang siddiq, orang yang paling jujur. Bahkan semenjak kecil Rasulullah itu sudah dipercaya. Dari orang-orang itu kalau titip sesuatu itu pada Rasulullah. Nah, kemudian petaka kebohongan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas betapa berartinya sebuah kejujuran, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Sebaliknya, betapa berbahayanya sebuah kebohongan. Kebohongan akan menghantarkan pelaku tidak percaya lagi pada orang lain. Karena begitu kita bohong sekali, maka akan tidak dipercaya selamanya. Maka jangan sekali-kali berbohong. Meskipun kadang kita jujur, tapi kalau sudah bohong, ya kan tidak dipercaya lagi. Kemudian yang terakhir, hikmah berperilaku jujur. Ini ada hikmahnya, luar biasa. Pertama, beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur. Antara lain sebagai berikut. Hikmahnya itu banyak sekali, tapi salah satunya akan saya sampaikan di sini. Pertama, perasaan enak, nyaman di dalam hati. Biqalbi itu tenang. Jujur akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya, karena memang tidak berbohong.
apa yang dia sampaikan, yang dia sajikan, itulah apa adanya. Kemudian mendapatkan kemudahan dalam hidupnya, akan mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Bahkan ada pepatah mengatakan mata uang yang paling berharga dan bermanfaat adalah kejujuran. Kalau mata uang itu rupiah hanya berlaku di Indonesia. Kalau mata uang baht hanya di Thailand, ringgit di Malaysia, kemudian real hanya di Arab, dolar hanya di Amerika dan sekitarnya. Tapi kalau kejujuran, mata uang kejujuran itu di mana-mana berlaku. Nah ini luar biasa. Di Jepang itu penduduk muslimnya sedikit, tapi tingkat kejujurannya luar biasa. Bahkan kalau ada yang barang tertinggal tidak akan pernah hilang. Itulah prinsip yang luar biasa. Karena pada prinsipnya setiap yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada manfaatnya. Kenapa kita harus jujur? Karena ada manfaatnya di situ. Dan setiap yang dilarang pasti ada mudaratnya, kerusakannya. Mengapa kita dilarang berbohong? Karena ketika kita berbohong akan ada mudaratnya. Kemudian yang keempat akan dijamin masuk surga. Kemudian yang kelima dicintai oleh Allah dan Rasulnya, bahkan dicintai oleh sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Para pemirsa yang dirahmati dari Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sedikit hikmah daripada perilaku jujur. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup kajian pada hari ini yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti, bab tentang berperilaku jujur, kelas 11, dengan jujur hidup menjadi lebih nyaman, hidup nyaman dengan perilaku jujur. Marilah kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun Pak. Ya. Pun dikat nggih. Wis.